bagimu, syukur bagimu, Terima kasih Tuhan Yesus kami yang baik. Terima kasih Bapa kami yang sangat baik. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna buat kami. Terima kasih Tuhan tidak pernah membiarkan kami seorang diri. Terima kasih kami tidak pernah Tuhan biarkan menjadi yatim piatu Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur buat perkenanan Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan. Engkaulah yang kami pandang Tuhan. Waktu kami pandang Tuhan, ada kekuatan baru, ada damai sejahtera, ada sukacita yang besar. Dan kami mau katakan Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang menjadi hadiah terindah buat kami. Engkau yang menjadi permata hati buat setiap kami Tuhan. Ini hidup kami, ini penyembahan kami, ini persembahan kami Tuhan. Kami bawa semuanya kepadamu Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan berakhirnya. Kami percaya Roh Tuhan mengalir di tempat ini. Kami izinkan Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya, melawat setiap kami, memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus kami yang baik. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kami hanyalah manusia yang terbatas, tapi kami punya Allah yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan Yesus kami yang baik. Bagimulah pujian kami, hormat kami, sembah kami. Dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Mari Bapak Ibu dalam sikap menyembah Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Engkau yang menjadi anugerah terindah buat setiap kami Tuhan. Engkau mengenal isi hati kami. Engkau mengenal hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya.
setiap jalanku, katakan anugerahmu, anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik. Saya rindu Bapak Ibu jemaat dengan kesungguhan hati katakan, Yesus kau anugerah. Haleluya Yesus. Yesus. Yes Lord. Amin. Saya rindu Bapak Ibu jemaat menyanyikan lagu ini. Yes, benar Tuhan kau anugerah terindah buat setiap kami. Yesus kau Kau sangat berarti buat kami Tuhan. Yesus kau anugerah terindah dalam hidup.
cena Jesus is gonna see us this year. So scared como scared scared sana Jesus so scared this go. Jesus say que son scared pussy say. Who's this gonna sin God is scared. Who she says is don't get this gonna say is so scared. Jesus understand is for it is going to scare. Oh yes, that is good as kid is skin it was said. Who said good as that is curious as good as good as yes, so scared as yes, so scared of push the things. So scared as it is so you said as kid as so silent. Yes, so that good as that of where is that as kid is out of the just good as this case can we see the sign as it is. Because it is kid is so you say a soul as that as it is scared. Could you so the sound as it and when is there so it is scared. Could you do so the good as it and go as I am suicide as that. Yes, was that as it is good as it is I see. Jesus scared is good as it is soon as I am there. What is sin is a sin and what is sin? It's the son of skin and son of sin is skin and son of sin. Kami tinggikan Engkau Tuhan, sebab Kaulah yang menerima pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami agungkan nama-Mu Tuhan, sebab Kaulah yang menerimanya Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Kami sampai di minggu ketiga di bulan Desember, sungguh kami merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dari Januari sampai dengan November tidak pernah kami kekurangan satu apapun yang baik dari Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami mau tinggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau tinggikan nama Tuhan lebih lagi Tuhan. Sebab Kau layak Tuhan. Kau layak menerima pujian dan penyembahan kami. Satu hal yang kami minta, tinggal di dalam setiap kami Tuhan. Dan penuhi setiap kami Tuhan Yesus. Kau yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Katakan ku tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Ku tinggikan Kau Allahku di atas mezbah syukur. Tinggal dalam kami Tuhan. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah. Lebih lagi kita mau menyembah Tuhan, katakan ku tinggikan. Tinggikan Kau
Terima kasih Tuhan untuk saat-saat menyembah Tuhan. Tinggallah dalam kami Tuhan dan penuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus kami yang baik, kami siap untuk memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan, yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Semua yang percaya boleh sama-sama kita katakan amin, haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan lebih dahsyat lagi, amin. Katakan dialah segalanya buat kami, amin. Yes, dialah segalanya, dia bagiku, dialah segalanya, dialah segalanya, besar kecil, dia korbankan dirinya, korbankan dirinya dan selamatkanku, dialah segalanya, dialah segalanya, dia bagiku, katakan dialah segalanya, dialah segalanya, dia bagiku, yes, dialah segalanya, besar kecil, dia korbankan dirinya, korbankan dirinya dan selamatkanku, dialah segalanya, dialah segalanya, dia bagiku seperti air madu, seperti air madu dari batu karang, yes Lord, dicicip air madu yang madu. Kita mau lihat kebaikan Tuhan, oh lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang madu. Katakan dialah segalanya, dialah segalanya, dia bagiku, dialah segalanya, dialah segalanya, besar kecil, dia korbankan dirinya dan selamatkanku, dialah segalanya, dialah segalanya, dia bagiku seperti air madu, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang madu. Kita mau lihat kebaikan Tuhan, oh lihatlah Tuhan Yesus baik, yes Lord, dicicip air madu. Saya rindu Bapak Ibu jemaat saja seperti air madu, seperti air madu. Boleh tepuk tangannya? Yes, keren. Yes, kita mau lihat kebaikan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, katakan seperti air madu, yes, seperti air madu. Yes, haleluya. Amin. Dicicip air madu yang, yes, seperti air madu, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis, oh lihatlah Tuhan Yesus
pengharapan kami Tuhan. Tidak akan pernah kami tergeletak sampai jatuh. Sekali lagi kita boleh melambaikan tangan kita. Katakan tangannya. Tangannya ye. Tangannya, oh tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Ini yang menjadi pengharapan kami Tuhan. Tangannya, ye. Tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan sebab Tuhan. Sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan sebab Tuhan. Sebab Tuhan menopang tangannya. Beri kemuliaan buat Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan, apabila kami jatuh, tidak akan Tuhan biarkan kami sampai tergeletak. Sebab kami tahu Tuhan menopang tangan kami Tuhan. Engkau yang menjadi permata buat setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Dengan segenap hati dan jiwaku, ini pengakuan kami Tuhan. Ku datang padamu dalam kerinduan. Oh kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Engkau permata buat kami Tuhan. Engkau hadiah terindah buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus kami yang baik. Haleluya Yesus, haleluya. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Oh kasih-Mu,
tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Amin. Dunia tak dapat menggantikanmu, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah Dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Haleluya. Yesus, Engkaulah permata hati kami. Oh, haleluya. Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih ya Roh Kudus buat pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan segala ucapan syukur kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau lahir di dunia ini untuk kami. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat apa yang Tuhan sudah kerjakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang mengurapi setiap hati dan pikiran kami dalam kami belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Puji Tuhan. Kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan siang hari ini dengan tema kado terindah. Haleluya. Kado terindah, siapa yang suka kado Bapak Ibu Saudara? Semua suka kado? Ya. Kita belajar dari Yesaya 9 ayat 5 Bapak Ibu Saudara. Yesaya 9 ayat 5 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapak Ibu, seorang anak telah lahir untuk siapa? Untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk siapa? Untuk kita Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, Yesus disebut sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. Ya. Ada 4 hal di sini Bapak Ibu Saudara. Yesus itu sebagai penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai yang sudah diberikan untuk kita Bapak Ibu. Amin. Nah, apakah kita sudah mengalami 4 hal ini Bapak Ibu? Apakah kita sudah mengalami 4 hal ini? Apakah kita dalam kehidupan kita sudah mengalami Yesus itu sebagai penasehat yang ajaib dalam hidup kita? Apakah kita sudah mengalami Yesus itu sebagai Allah yang perkasa dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah mengalami Yesus itu sebagai Bapa yang kekal dan Raja damai dalam hidup kita Bapak Ibu?
Ya, saya mau ajak kita belajar bersama-sama. Yesus itu adalah penasehat yang ajaib, Bapak Ibu. Ya, Yesus itu penasehat yang ajaib. Apakah kita perlu nasihat, Bapak Ibu Saudara? Kita sangat perlu. Ya, 1 Korintus 13 ayat yang 9, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Ya, pengetahuan kita tidak lengkap, Bapak Ibu. Makanya kita perlu nasihat. Kita perlu hikmat, Bapak Ibu. Ya. Inilah buktinya Yesus itu adalah sumber hikmat. Ini adalah buktinya bahwa Yesus itu penasehat yang ajaib, Bapak Ibu. Roma 11 ayat 33 dan 34 berkata, "Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu dari Dia adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya." Bapak Ibu Saudara, hikmat itu apa sih, Bapak Ibu? Ya. Mengapa dalam kehidupan kita ini kita perlu hikmat Tuhan? Mengapa kita perlu hikmat, Bapak Ibu? Ya, hikmat itu adalah pengetahuan yang digunakan dengan benar, Bapak Ibu. Itu hikmat. Ya, hikmat itu pengetahuan yang digunakan dengan benar, Bapak Ibu. Contohnya seperti ini. Ya, ada 10 orang dikasih masing-masing 10 juta. Setiap orang ada 10 orang dikasih masing-masing 10 juta. 10 orang ini pasti bisa membelanjakan macam-macam. Ya, 10 juta di tangan Bu Sarah, bagi-bagiin sama orang-orang yang tidak punya. 10 juta di tangannya Alfian beda lagi, ya, buat DP iPhone misalnya, nggak cukup. Ya, 10 juta di tangan setiap orang berbeda-beda, Bapak Ibu. Ya, bagaimana orang membelanjakan itu butuh hikmat, butuh pengetahuan yang benar, Bapak Ibu Saudara. Ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu? Ya. Setiap hari kita mengambil banyak sekali keputusan, Bapak Ibu. Ya, setiap hari kita mengambil banyak sekali keputusan. Dari bangun tidur, saya percaya kita setiap hari bisa mengambil ratusan keputusan, Bapak Ibu. Ya, mau bangun tidur, mau makan apa, mau pergi kemana, mau sikat gigi dulu atau makan dulu, ya, kita setiap hari mengambil banyak keputusan. Bahkan dalam kehidupan pekerjaan, sekolah, saya percaya setiap kita mengambil banyak sekali keputusan. Dan kita butuh hikmat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu tuntunan Tuhan di situ. Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat Tuhan? Tuhan itu sumber hikmat kita, tapi bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat itu, Bapak Ibu Saudara? Ya. Yakobus 1 ayat 5 berkata, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati." Bapak Ibu, Tuhan itu memberikan hikmat kepada setiap orang dengan murah hati. Jadi ketika kita minta sama Tuhan, minta hikmat Tuhan, kasih enggak Bapak Ibu? Pasti kasih, Dia memberikannya dengan murah hati kok. Pasti dikasih sama Tuhan. Setiap hari saya selalu berdoa seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Ya Tuhan, berikan aku hikmat dalam aku bekerja hari ini. Tuhan, berikan aku hikmat dalam aku mengelola keuanganku setiap hari. Tuhan, berikan aku hikmat dalam aku bekerja, dalam aku menjaga kesehatan. Tuhan, berikan aku hikmat. Tuhan memberikan ide-ide, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita minta sama Tuhan, Tuhan beri. Ketika kita minta sama Tuhan, Tuhan kasih aku hikmat. Ini janji Tuhan buat kita, Bapak Ibu, ya. Ini janji Tuhan buat kita. Apabila kita minta, Tuhan kasih dengan murah hati. Ketika kita minta hikmat, Tuhan berikan buat kita. Ketika saya berdoa, Bapak Ibu Saudara, Tuhan, hikmat Tuhan turun ke atasku. Tuhan memberikan aku hikmat dengan murah hati.
Yang terjadi Tuhan memberikan ide-ide, Tuhan memberikan saya kesempatan-kesempatan yang baru Bapak Ibu. Saya mendapatkan banyak ide dalam bisnis saya. Saya mendapatkan banyak ide dalam keuangan saya, bagaimana saya mengelola keuangan. Tuhan memberikan hikmat, pengetahuan yang benar Bapak Ibu. Ya, untuk mendapat hikmat butuh pengetahuan. Makanya kita perlu belajar Bapak Ibu. Ya, perlu ikut kelas. Ya, perlu belajar. Untuk mendapat hikmat itu butuh pengetahuan. Nah, saya percaya ya ketika Tuhan memberikan kita hikmat itu, Roh Kudus itu menuntun kita Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Ada suatu cerita Bapak Ibu, suatu hari ada seorang jemaat yang lama banget tidak ke gereja. Dia kelihatannya cuma Natal Bapak Ibu. Wah, mau Natal kelihatan. Dia ditanya sama Bapak Gembalanya, kok kamu gak kelihatan, lama sekali gak kelihatan. Kamu kelihatannya cuma Natal aja. Pemuda ini berdoa, Tuhan beri aku hikmat dalam aku menjawab Pak Gembala. Akhirnya pemuda ini dapat hikmat. Pak Gembala, saya itu tentara Kristus bagian intelijen. Jadi gak boleh sering-sering kelihatan. Saya percaya Bapak Ibu, kerinduan Tuhan itu memberi kita hikmat Bapak Ibu. Amin. Kerinduan Tuhan itu memberi kita hikmat. Ya. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Keuntungannya melebihi keuntungan perak Bapak Ibu. Ya. Keuntungannya lebih banyak daripada jualan gulaku. Keuntungannya lebih banyak daripada jualan kita Bapak Ibu. Ya, orang yang mendapat hikmat keuntungannya melebihi keuntungan perak, keuntungannya melebihi keuntungan emas Bapak Ibu. Dan Tuhan rindu kita menikmati berkat ini Bapak Ibu. Ya, ini kerinduan Tuhan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Ini kerinduan Tuhan Bapak Ibu. Tapi seberapa banyak orang percaya gak ngalamin hal ini? Karena gak pernah minta sama Tuhan. Minta hikmat. Ketika kita minta hikmat sama Tuhan itu kan kita sedang mengandalkan Tuhan Bapak Ibu. Kita sedang mengandalkan Tuhan. Kita sedang mengandalkan Tuhan yang tidak terbatas. Hikmat manusia itu terbatas Bapak Ibu. Hikmat pikiran kita sangat terbatas. Pengetahuan, pengalaman kita sangat terbatas. Nah, kita perlu hikmat Tuhan Bapak Ibu. Kenapa kita perlu hikmat Tuhan? Karena hikmatnya tidak terbatas. Ketika kita percaya hikmat Tuhan, kita punya hikmat Tuhan dan Tuhan berikan kepada kita akan mengalami hikmat yang tidak terbatas juga Bapak Ibu. Kita akan mengalami banyak ide-ide, terobosan-terobosan yang baru dalam kehidupan kita. Karena apa? Sumber hikmatnya Tuhan. Sumber hikmatnya bukan pengetahuan kita. Sumber berkatnya bukan pengalaman kita. Kita minta sama Tuhan, Tuhan Engkau sumber hikmat bagiku. Aku percaya sumber berkat, sumber hikmatku adalah Tuhan. Pengetahuanku menjadi tidak terbatas. Hikmatku menjadi tidak terbatas. Itu hikmat Tuhan Bapak Ibu. Ya, itu kado yang nomor 1. Itu Tuhan sudah berikan sama kita loh. Ya, hikmat itu Tuhan sudah berikan sama kita. Kita tinggal minta Bapak Ibu. Ya, yang kedua Allah yang perkasa. Nah, Allah yang perkasa, Allah yang penuh kuasa Bapak Ibu. Ini kado kedua Bapak Ibu ya. Yesus itu Allah yang berkuasa. Ya. Ketika kita mengandalkan Yesus Allah yang berkuasa, hidup kita pun juga penuh kuasa Bapak Ibu. Karena Yesus yang penuh kuasa itu ada di dalam kita. Ya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita ngobrolin tentang Yesus Allah yang berkuasa, itu bukan ngobrolin tentang hal-hal yang rohani saja Bapak Ibu.
Tuhan itu peduli kepada kita bukan hal-hal yang rohani saja. Tuhan itu peduli enggak sama bisnis kita? Peduli. Tuhan peduli enggak sama rekening kita? Peduli. Tuhan itu peduli dari hal-hal yang detail dalam kehidupan kita. Hal yang paling kecil pun dalam kehidupan kita Tuhan peduli. Ya, waktu Petrus menangkap ikan, Yesus bilang sama Petrus, "Hai anak-anak, apakah kamu mempunyai lauk?" Loh, lauk aja Tuhan tanyain loh sama Petrus. Itu buktinya Tuhan itu peduli hal-hal yang detail dalam kehidupan kita. Hal-hal yang paling kecil, hal-hal yang paling sepele dalam kehidupan kita itu Tuhan peduli. Ya. Kita belajar di sini Bapak Ibu Saudara. Ya, di Yeremia 17. Saya diberkati dengan ayat ini Bapak Ibu. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang berantara, yang tidak mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Tuhan itu tidak pernah menahan kebaikannya buat kita Bapak Ibu. Tidak pernah. Ya. Orang yang mengandalkan manusia itu orang yang bagaimana sih Bapak Ibu? Kenapa dua ayat ini begitu perbedaannya begitu signifikan? Ya. Orang yang mengandalkan manusia dan orang yang mengandalkan Tuhan ini kok hasilnya jauh berbeda. Ya. Orang yang mengandalkan manusia itu orang yang percaya bahwa sumbernya, sumber kekuatannya, sumber berkatnya adalah manusia dan kekuatannya sendiri. Itu orang yang mengandalkan manusia Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, Tuhan itu bukan, oh karena kamu sedang ngandalin kekuatanmu, berkatmu tak tahan deh. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika Tuhan enggak seperti itu. Jadi ketika, wah ini anakku ini sedang ngandalin kekuatannya sendiri nih, berkatnya tak kurangin deh. Enggak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Mengandalkan manusia itu ketika kita mengandalkan kekuatan dan pemikiran kita sendiri itu menjadi terbatas. Karena pikiran kita terbatas. Ya. Matius 5 ayat 45. Ini buktinya bahwa Tuhan itu memberkati semua orang. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan bagi orang yang tidak benar. Berkat Tuhan itu buat semua orang Bapak Ibu. Tuhan gak pernah menahan kebaikannya karena perbuatan kita. Gak pernah. Nah terus apa yang menyebabkan ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, apa yang terjadi? Kita nggak pernah bisa melihat kebaikan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, kebaikan Tuhan itu jadi kita nggak bisa melihatnya itu sebuah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kehidupan pernikahanmu ketika kita mengandalkan Tuhan, kita nggak bisa melihat pasanganmu itu adalah anugerah, adalah kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu. Kita nggak bisa melihat kesempatan-kesempatan yang baik. Kita nggak bisa melihat keadaan yang baik ya. Ia seperti semak bulus di padang berantara, tidak mengalami datangnya keadaan baik. Keadaan baik itu Tuhan sudah berikan sama kita. Tapi kita nggak bisa melihatnya karena kita ngandalin kekuatan kita. Karena kita mengandalkan pikiran kita yang terbatas, kita nggak bisa melihat kebaikan Tuhan. Dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam sekolah kita. Kita nggak bisa melihat kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Nah di ayat yang ke-7 orang yang mengandalkan Tuhan ini kok diberkati luar biasa.
Saya percaya Bapak, ketika kita mengandalkan Tuhan, sumber kita adalah Tuhan. Sumber kita Allah yang perkasa Bapak Ibu. Sumber kita Allah yang penuh kuasa, itu menjadi tidak terbatas. Contohnya ini Bapak Ibu. Ya, ini waktu Petrus, ya Tuhan ngomong sama Petrus. Setelah selesai berbicara, Lukas 5, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa. Ayat ini ya Bapak Ibu, ayat 5a ini pengalaman Petrus. Ya, ini kekuatan Petrus nih. Guru, sepanjang malam loh, aku wis pergi menangkap ikan. Dan aku itu nelayan loh. Ya, sepanjang hidupku tuh aku nelayan. Ya, Simon menjawab, Guru, sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruh, aku akan menebarkan jala juga. Ya, Petrus mulai mengandalkan Yesus. Tapi karena engkau yang nyuruh nih, ya fokusnya berubah. Fokus Petrus dari kekuatan dia, fokus Petrus dari pengalamannya dia yang terbatas, mulai dialihkan. Ya wis, karena engkau yang nyuruh nih Guru, aku mau melakukannya. Fokus Petrus berubah. Ya, dari pengalaman dia yang terbatas, fokus Petrus berubah tertuju kepada Yesus yang tidak terbatas. Ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka datang lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Saya mau tanya Bapak Ibu, jalannya sama enggak yang dipakai Petrus sama sebelum dipakai, ketika dipakai Petrus di malam hari dan ketika dipakai Petrus di siang hari? Jalannya sama? Danaunya sama? Perahunya sama? Hasilnya kok berbeda. Di waktu yang tidak mungkin orang menangkap ikan. Kenapa hasilnya bisa berbeda Bapak Ibu? Ketika Petrus mengandalkan Yesus, Petrus mengalami berkat yang tidak terbatas. Sepanjang malam kami bekerja keras. Ini Petrus mengandalkan pengalamannya. Hasilnya terbatas, nggak dapat apa-apa. Ya, ketika Petrus mengandalkan Yesus, mengandalkan Tuhan, hasilnya tidak terbatas. Di waktu siang hari itu waktu di mana orang tidak mungkin menangkap ikan. Tapi kok malah dapatnya banyak. Saya percaya Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, ketika sumber kita itu adalah Tuhan, kita akan mengalami berkat yang tidak terbatas. Karena Allah kita Allah yang penuh kuasa. Saya punya kesaksian Bapak Ibu. Ya, saya dulu berpikir bahwa berkat itu datangnya sumber berkat itu toko saya. Saya punya toko online, ya berkat Tuhan itu ya sumbernya dari toko saya. Ya, toko saya itu sumber berkatnya, saya dapat duit dari toko saya. Saya punya pemikiran yang seperti itu Bapak Ibu. Roh Kudus ngajarin saya luar biasa dari ayat ini. Ya, jadi sumber berkatku itu Tuhan. Toko itu cuman saluran berkat. Gaji itu cuman saluran berkat Bapak Ibu Saudara. Sumbernya kita Tuhan. Ketika sumber kita ini Tuhan, Tuhan itu bisa datengin berkat dari mana saja. Bisa. Nah, saya mulai perkatakan dengan iman Bapak Ibu. Sumber berkatku adalah Tuhan. Berkatku menjadi tidak terbatas. Sumber berkatku adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dulu saya berpikir seperti ini. Ketika Bu Sarah khotbah, Bu Sarah kesaksian dapat berkat, ya dapat transferan, dapat amplop. Saya merasa berpikir ya itu berkatnya, cara Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan dengan cara seperti itu. Cara Tuhan memberkati pendeta-pendeta dengan cara seperti itu. Ya itu pemikiran saya Bapak Ibu. Cara Tuhan memberkati saya ya lewat toko saya.
Itu caranya Tuhan. Secara nggak sadar saya sedang membatasi kuasa Tuhan dengan pola pikir saya, Bapak Ibu. Nah, Tuhan itu bisa memberkati kita dari mana aja. Ya, ketika saya berdoa, Tuhan, sumber berkatku itu Tuhan. Ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Ketika saya berdoa, Tuhan, sumber berkatku ki Engkau loh Tuhan. Ayo Tuhan, berkati aku. Bukan seperti itu. Tuhan itu sudah memberkati kita Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika saya mendeklarasikan sumber berkatku ini adalah Tuhan, itu saya sedang ngomong dengan diri saya. Karena firman Tuhan berkata, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Allah. Saya sedang ngomong sama diri saya, sumber berkatku adalah Tuhan. Dan saya sedang mendeklarasikan kepada si jahat, sumber berkatku ki Tuhan. Saya sedang ngomong sama si jahat, sumber berkatku ini Tuhan yang tidak terbatas. Kamu tidak bisa curi berkat itu. Berkat yang tak terima dari Tuhan itu penuh. Karena sumberku adalah Tuhan. Ya, suatu hari saya ditelepon sama salah seorang teman saya. Dia bilang seperti ini, San, kamu mau laptop gak? Mau, kasih yo. Ya saya mau, ya wes. Kamu nek mau laptop besok jam 9 ke rumahku. Ya wes, saya ke sana. Bapak Ibu, saya punya uang loh untuk beli laptop tuh saya ada sebenarnya. Loh saya ada, saya bisa untuk beli laptop. Saya punya uang untuk beli laptop itu bisa. Saya ditelepon jam 9 saya ke sana. Saya ketemu dia, pikiran saya dia dapat hadiah laptop. Dia dapat hadiah laptop dan mau diberikan sama saya. Itu pikiran saya Bapak Ibu ya. Nah, saya sampai di mejanya dia kok nggak ada laptop. Ya wis lah saya datang. Dia bilang, "Kamu perlu laptop?" "Oh ya perlu, nek dikasih ya mau," aku bilang. "Oh dikasih ya sapa sing mau ya, nolak berkat ya." Saya mau. Ya wis. Nih nek kamu mau, nih saya dikasih amplop Bapak Ibu. Saya dikasih amplop, isinya 10 juta Bapak Ibu. Isinya cap tiau. Saya pulang nangis Bapak Ibu. Saya berpikir apa yang membuat orang ini ngasih duit ke saya? Apa yang membuat orang ini kok kepikiran saya dan ngasih uang ke saya Bapak Ibu? Saya nggak kepikir loh. Saya rasa dia punya banyak teman yang bisa dikasih dia uang. Kok dia ngasih ke aku? Wong temennya dia ya banyak. Saya pulang saya nangis. Ketika sumber berkatku ini Tuhan. Tuhan itu bisa datengin berkat dari mana aja Bapak Ibu. Ini nggak pernah tak bayang no. Saya dapat duit dari situ. Saya telepon teman saya yang di Jogja. Bro, aku mau cari laptop, aku mau cari komputer. Rekomendasiin di mana? Aku mau beli. Dia bilang, kamu butuh komputer toh kok? Iya. Aku tuh punya komputer nggak pakai OW. Enak toh saudara. Duitku cap dia utuh. Bisa buat modal Bapak Ibu. Itu nggak pernah tak bayangin gitu loh. Jadi saya percaya ketika Tuhan itu sumber berkat buat kita. Sumbernya itu Allah yang penuh kuasa. Jadi berkatnya pun tidak terbatas Bapak Ibu. Caranya Tuhan tidak terbatas dalam kehidupan kita. Ya ketika saya share ini kepada komsel saya. Salah satu komsel saya itu dia jualan baju batik Bapak Ibu. Ya, dia jualan baju batik. Nah, ketika minggu itu kita share kebenaran firman ini sama di komsel. Minggu depannya dia kesaksian Bapak Ibu. Jadi ada satu customer dia itu dari Cilacap. Ya. Dari Cilacap. Itu gara-gara dia lihat customer ini lihat 7 menit terakhir sebelum dia tutup live-nya di Shopee. Akhirnya customer ini minta alamat. Dikasih alamat. Nah, bayangin Bapak Ibu, dari Cilacap customer ini datang ke tokonya dia loh. Dari Cilacap itu lewat ke Klaten itu melewati berapa ratus, mungkin berapa ribu
toko baju batik Bapak Ibu. Dia itu datang ke Klaten, cuman beli pesan sama dia baju batik. Dan pesannya puluhan juta Bapak Ibu. Ketika orang ini belanja sama dia itu cuman bisa nangis Bapak Ibu. Kok bisa? Tuhan itu kok luar biasa. Kirim orang dari Cilacap untuk beli baju, pesan baju di tempat dia. Ya itulah Tuhan kita yang tidak terbatas Bapak Ibu. Tuhan bisa datengin berkat dari mana aja. Wah, kalau saya mau cerita berkat Tuhan nanti sampai jam 6 sore Bapak Ibu. Berkat Tuhan itu luar biasa. Ya, ketika saya punya pemikiran bahwa berkatku itu cuma dari tokoku di online, ya itu yang terjadi Bapak Ibu. Karena pemikiranku ada di situ. Saya percaya bahwa itu yang terjadi dalam kehidupanku, ya itu yang terjadi. Tapi ketika saya merubah pola pikir saya, sumber berkatku itu Tuhan yang tidak terbatas. Saya ngalamin luar biasa Bapak Ibu. Karena Tuhan kita tidak terbatas. Amin. Haleluya. Saya percaya kebaikan Tuhan itu selalu ada untuk kita Bapak Ibu. Ya, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita percaya bahwa sumber kita adalah Tuhan, kita akan mengalami berkat itu. Kita akan mengalami Tuhan yang tidak terbatas Bapak Ibu. Ya, Petrus tadi Bapak Ibu, kembali kepada Petrus. Ya, di danau yang sama, di perahu yang sama, dengan jala yang sama, di waktu yang berbeda. Tapi berkatnya luar biasa. Ketika kita mengandalkan Tuhan yang penuh kuasa dan tidak terbatas, berkat kita pun menjadi tidak terbatas. Karena sumbernya adalah Tuhan. Nah, terus Bapak Ibu, apa cirinya, apa buktinya kalau kita itu mengandalkan Tuhan? Apa buktinya bahwa Tuhan itu adalah sumber kita? Buktinya adalah ini Bapak Ibu. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya, ketika engkau tidak khawatir. Ya, kekhawatiran itu salah satu bentuk tujuan si jahat membuat kita khawatir itu apa Bapak Ibu? Ketika kita khawatir itu kita sedang mengandalkan kekuatan kita. Ini yang dilakukan si jahat. Si jahat itu berusaha membuat kita khawatir. Si jahat ini berusaha membuat kita tidak tenang. Terus tujuannya apa? Supaya kita mengandalkan kekuatan kita. Dan ketika kita mengandalkan kekuatan kita, berkat kita terbatas. Karena ngandalin kekuatan kita. Ini tujuan si jahat. Si jahat berusaha membuat kita khawatir. Si jahat berusaha membuat kita tidak tenang. Karena dari khawatir itu secara gak sadar kita mengandalkan kekuatan kita. Makanya firman Tuhan berkata Yesaya 30, dalam tinggal tenang dan percaya itu terletak kekuatan kita Bapak Ibu. Ini yang namanya mengandalkan Tuhan, tidak khawatir, tetap percaya. Ini mengandalkan Tuhan Bapak Ibu. Ya, kado kedua itu tadi Bapak Ibu. Allah kita itu Allah yang perkasa. Allah kita itu Allah yang tidak terbatas. Itu sudah diberikan sama kita. Ya, yang ketiga Bapak Ibu, Bapa yang kekal. Ya. Yesus itu datang ke dunia untuk memperkenalkan Bapa sama kita Bapak Ibu. Amin. Ya, Tuhan itu memperkenalkan dirinya sebagai Bapa dan kita sebagai anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Yesus itu datang ke dunia supaya kita bisa memanggil Tuhan kita Bapa, Bapak Ibu. Ketika kita percaya bahwa Dia itu adalah Bapa dan kita itu anak, apa janji Tuhan di sini Bapak Ibu? Janji Tuhan di sini adalah jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak.
Jika kamu anak, maka kamu adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Ini janji Tuhan, ini kado buat kita Bapak, yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kita itu anak, kita itu punya hak untuk janji-janji Tuhan. Kita itu berhak Bapak Ibu. Nah, ketika kita gini, janji Tuhan buat kita itu kan Tuhan sudah berikan sama kita toh. Siapa percaya? Janji Tuhan itu Tuhan sudah berikan sama kita. Amin. Tuhan sudah berikan sama kita. Tapi kita kenapa banyak orang-orang percaya nggak ngalami janji Tuhan Bapak Ibu? Kenapa banyak orang percaya nggak ngalamin janji Tuhan? Kenapa banyak orang percaya nggak ngalamin? Katanya Allahku mencukupi keperluanku, buktinya kok aku masih kekurangan. Kenapa banyak orang percaya nggak ngalamin? Katanya Tuhan itu menyembuhkan, kenapa aku masih sakit? Kenapa banyak orang percaya nggak ngalamin janji-janji Tuhan Bapak Ibu Saudara? Inilah yang dilakukan si jahat, dia curi identitas kita Bapak Ibu. Ya, Yohanes 10 ayat 10, iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Salah satu yang iblis curi apa? Identitas kita. Ketika identitas kita ini dicuri, kita kehilangan Bapak Ibu janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Identitas kita adalah anak-anak Bapa di surga. Dan kita punya hak untuk menikmati janji Tuhan. Dulu saya berpikir seperti ini Bapak Ibu. Dulu saya berpikir bahwa Tuhan itu memberkati saya berdasarkan apa yang saya lakukan. Nek hidupku benar, ya aku semakin diberkati. Hidupku enggak benar, aku enggak diberkati. Itu konsep yang kurang tepat dari pemikiran saya Bapak Ibu. Saya punya pemikiran yang seperti ini. Akhirnya saya mulai merubah pola pikir saya. Tuhan itu mengasihi saya. Berkat Tuhan. Sama kayak keselamatan Bapak Ibu. Keselamatan itu Tuhan berikan sama kita cuma-cuma. Amin. Ya, bagian kita apa? Kita percaya. Ya, kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita selamatkan. Ada yang ragu-ragu kita mati masuk surga? Enggak ada kan? Itu karena saudara sudah percaya. Percayanya nemen saya bilang. Ya. Nah, dengan keselamatan saya percaya nemen, tapi dengan berkat Tuhan saya enggak percaya nemen Bapak Ibu. Ini yang saya rubah dari pola pikir saya. Saya mulai cari janji-janji Tuhan. Ya, waktu itu saya ingat saya sedang bergumul dalam area keuangan. Saya cari, ini apa janji Tuhan buat saya di area keuangan. Karena ini janji dan ini pasti diberikan buat saya. Saya mulai cari janji Tuhan dalam area keuangan saya Bapak Ibu. Tuhan memberkati Ulangan 28. Tuhan memberkati, Tuhan membuat aku, Ulangan 28 itu, aku akan tetap naik dan bukan turun. Aku akan jadi kepala dan bukan ekor. Tuhan telah memerintahkan berkat ke atasku. Tuhan memerintahkan berkat di atas lumbungku. Tuhan memerintahkan berkat dalam bisnisku. Tuhan memerintahkan berkat dalam rekeningku. Saya mulai cari janji-janji Tuhan. Saya mulai deklarasikan janji Tuhan. Mendeklarasikan itu kan, saya percaya perkataan kita itu penuh kuasa Bapak Ibu. Ya, perkataan kita itu penuh kuasa. Saya mulai deklarasikan firman Tuhan. Saya cari janji Tuhan. Ini milikku. Ini milikku. Saya mulai bangun iman saya. Dengan apa? Memperkatakan firman. Saya mulai bangun iman saya apa? Dengan penyembahan. Dengan hubungan sama Tuhan. Dengan berdoa. Dengan memperkatakan firman. Saya mulai bangun kehidupan iman saya Bapak Ibu. Karena saya ngerti ini banyak janji yang dicuri sama si jahat. Saya enggak nikmati janji Tuhan. Saya enggak nikmati berkat Tuhan. Akhirnya saya mulai cari janji-janji Tuhan. Ini janji buat saya. Ini enggak boleh dicuri sama si jahat. Ya. Itu warisan buat kita.
Ketika ada warisan buat kita Bapak Ibu, kita nggak akan biarkan itu dicuri sama orang lain kan? Saya nggak biarkan si jahat curi janji Tuhan buat saya Bapak Ibu. Saya mulai perkatakan, ini janji Tuhan buat aku. Saya mulai perintahkan customer datang. Saya mulai perintahkan di dalam nama Yesus, berkat Tuhan penuh yang Tuhan sudah sediakan bagiku, aku terima penuh. Aku tidak izinkan iblis curi itu. Ini janji Tuhan. Saya mulai cari, saya catat, saya perkatakan janji-janji Tuhan. Ini hakku. Ini warisan yang Tuhan beri buat aku. Ya, dia bapakku dan aku anaknya. Aku minta Tuhan pasti kasih. Bapak sama anak, Bapak Ibu. Ya ketika anak kita minta sesuatu dan kita mampu membelikannya, ya kita pasti kasih kok. Kita pasti beri, itu kerinduan Bapak. Hati Bapak itu pengennya memberi Bapak Ibu. Hati Bapak kita itu pengennya ngasih, beri dan beri. Tapi iman kita nggak nyampe di situ kadang-kadang Bapak Ibu. Karena dicuri sama si jahat. Nah, bagaimana membangun iman kita? Perkatakan firman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Ketika saya memperkatakan firman, saya mulai deklarasikan, saya mulai perkatakan bisnis saya. Saya mulai perkatakan keuangan saya Bapak Ibu. Saya mulai perkatakan untuk keluarga saya mulai perkatakan untuk anak-anak. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Saya mulai perkatakan, saya mulai cari apa janji Tuhan buat mereka. Saya mulai cari apa janji Tuhan buat pasangan. Saya deklarasikan, saya perkatakan firman itu setiap hari Bapak Ibu. Iman saya semakin dibangun. Rosone percaya ini semakin nemen. Sama ketika saya ditanya tentang keselamatan. Kamu mati hari ini, kamu selamat? Selamat. Kamu percaya Tuhan memberkati kamu? Percaya. Rasa percaya ini yang saya bangun Bapak Ibu. Ini yang mesti kita bangun terhadap janji Tuhan. Bukan hanya tentang keselamatan toh, tapi tentang berkat Tuhan yang lain. Kita mesti bangun iman percaya kita Bapak Ibu. Karena dia adalah Bapa. Amin Bapak Ibu. Ya, kado yang keempat, dia Raja Damai Bapak Ibu. Sumber damai sejahtera kita itu Tuhan Bapak Ibu. Ya, seberapa sering kita ngalamin ada sesuatu hal, suatu keadaan yang mencuri damai sejahtera kita Bapak Ibu. Ya, mungkin dalam beberapa waktu kita ngalamin hal-hal seperti itu. Ada sesuatu hal yang mencuri damai sejahtera kita. Saya pernah Bapak Ibu suatu hari, karena satu hal sukacita saya tercuri karena seseorang. Ya akhirnya membuat saya nggak bisa tidur. Saya nggak bisa tidur loh. Sukacitaku tercuri. Perhatikan Bapak Ibu. Ketika sukacita kita tercuri, yang terjadi apa? Pikiran kita semakin berkembang ke hal yang negatif. Ketika sukacita kita tercuri, pikiran kita ini jadi kemana-mana. Wah, kayak DN gini yo. Wah, gue nek DN gini aku mesti gini. Gue nek dia seperti ini aku akan lakukan ini. Kalau dia seperti ini aku akan lakukan ini. Pikiran negatif itu berkembangnya cepat banget Bapak Ibu. Ketika damai sejahtera kita tercuri, pikiran negatif ini akan kemana-mana. Nah, ketika saya dalam keadaan dan kondisi yang seperti itu, ini yang saya lakukan Bapak Ibu. Sumber damai sejahteraku adalah Tuhan. Aku tidak izinkan pikiran negatif ini mencuri sukacitaku. Sumber damai sejahteraku adalah Tuhan. Damai sejahteraku tidak terbatas. Damai sejahteraku tidak dipengaruhi oleh situasiku. Damai sejahteraku tidak dipengaruhi oleh keadaanku. Sumber damai sejahteraku Tuhan. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Saya mulai perkatakan, damai sejahtera ini janji Tuhan. Janji Tuhan buat kita. Ini punya kita. Jangan biarkan si jahat curi itu Bapak Ibu. Jangan biarkan si jahat curi damai sejahtera kita. Ketika pikiran-pikiran negatif mencuri damai sejahtera, apa yang kita lakukan? Perkatakan firman. Ini yang Yesus lakukan ketika Yesus dicobai di padang gurun. Yesus ajarin kita di sini Bapak Ibu. Ya iblis ngomong sama Yesus, jika engkau lapar ubahlah batu ini menjadi
Roti. Yesus bilang apa? Ada tertulis. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Ada tertulis itu berbicara apa? Firman Tuhan Bapak Ibu. Ya enggak? Lah kok batu lah, ular aja bisa dirica-rica sama Yesus Bapak Ibu ya. Ya, Yesus sudah ajarin kita. Ketika sesuatu hal itu dicuri oleh si jahat dalam kehidupan kita, perkatakan firman Tuhan. Lah gimana kita bisa ngerti firman, kita nggak pernah baca firman. Kita mesti isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Ketika tantangan-tantangan kita hadapi tantangan-tantangan, yang muncul apa? Firman. Firman itu yang muncul. Jangan biarkan iblis curi damai sejahtera kita. Perkatakan firman Tuhan, damai sejahteraku itu sumbernya Tuhan. Itu tidak terbatas. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Inilah kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Saya percaya Yesus datang ke dunia memberikan 4 kado ini buat kita. Dia adalah penasehat kita. Dia adalah sumber hikmat kita. Kita minta hikmat sama Tuhan. Tuhan kasih buat kita. Yang kedua, Dia adalah Allah yang perkasa. Allah yang berkuasa itu ada di dalammu. Ada di dalam diri kita. Allah yang berkuasa itu ada di dalam diri kita. Dan Dia adalah Bapa kita. Kita adalah anaknya. Kita adalah ahli waris. Kita punya hak atas janji-janji Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Dan Yesuslah sumber damai sejahtera kita. Damai sejahtera itu jadi indikator buat kita Bapak Ibu. Damai sejahtera itu jadi indikator buat kita. Kita sedang ada di dalam jalannya Tuhan atau enggak. Indikatornya ada di damai sejahtera Bapak Ibu. Haleluya. Syukur Tuhan. Syukur ya Tuhan Yesus, Engkaulah sumber kebenaran kami. Tuhan Yesus, Engkaulah sumber hikmat kami. Tuhan Yesus, Engkaulah sumber berkat kami. Engkaulah Bapa, Engkaulah Raja, Engkaulah sumber damai sejahtera. Haleluya. Dia Bapa yang sangat baik. Dia Bapa yang sungguh baik. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap Waktu hidup di kebenaran-Mu. Bukan dengan kuatku Tuhan. Kekuatanku terbatas Tuhan. Namun karena Roh-Mu, Yesuslah Engkau yang ku pegang. Yesuslah
Yesuslah sumbernya. Teguh, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja kami. Dia Bapa yang baik, Bapak Ibu. Dia Bapa yang selalu memberi. Ku rindu setiap waktu hidup. Haleluya. Yesuskah yang ku pegang. Matius 7 ayat 9 berkata seperti ini, Bapak Ibu. Adakah seorang daripadamu yang memberikan batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau membeli ular kepadanya jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan apa yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Raja berdaulat. Tuhan. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Gembala. Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ya, minggu yang kemarin itu ada orang yang cerita kepada saya, dia bilang, terima kasih doanya kemarin. Yang belum terbayar, 1 bulan dia bekerja investasi ke bisnis orang dan tidak cair sama sekali. Dan sudah habis semua, lalu kita berdoa sama-sama. Seingat saya bilang mari kita berdoa, kita minta ke Tuhan supaya yang belum cair. Dia bilang ke Tuhan, Tuhan boleh gak sih aku minta supaya hak saya cair? Lalu dia bilangin, Tuhan bilang boleh.
Lalu hari Senin cair 20 juta. Nah hari ini saya ingin meminta bersama-sama saudara. Kita punya Bapak. Amin ya. Amin ya. Bapak itu suruh milih anak atau milih partai, milih anak. Benar ya? Dia milih anak. Gak bisa bohong. Milih anak. Bapak mesti milih saudara. Mesti milih saudara itu. Sekarang butuh apa? Butuhmu apa? Susahnya sepiro. Berdiri sama-sama. Saya percaya doa korporat itu berkuasa. Dua orang sepakat minta apa saja. Sepakat dengan saya. Ya saudara mungkin ini kan simpel toh. Tapi orang lain percaya dan mereka mengalaminya. Ya, jadi kalau saudara percaya. Butuhnya apa? Arep bayar apa? Wis toh. Ada yang butuh sesuatu? Bisa angkat tangan saja lalu saya berdoa untuk saudara. Oh Bapakku, Engkau pasti milih kami, Engkau enggak milih yang lain. Kami anakmu, kami milikmu Tuhan. Engkau selalu terjaga siang dan malam untuk kami. Yesus membawa luka di tangannya, di lambungnya. Yesus selalu ingat dan tahu apa artinya rasa sakit. Sekarang kami ada beberapa kebutuhan. Barangkali ada yang akan membayar hutangnya. Mungkin tagihannya. Ada yang mungkin membayar biaya pendidikan anak-anak. Mungkin untuk acara-acara sekolah. Mungkin untuk membayar cicilan dalam 1-2 hari ini. Bapa kami datang kepadamu. Dan kami tahu bahwa firman ini adalah untuk kami. Ini firman untuk kami. Engkau adalah sumber. Dan engkau dapat melakukannya dengan cara apa saja, bahkan di luar prediksi kami. Tuhan, aku meminta kepadamu saat ini dalam nama Yesus. Ini terjadi bagi kami. Semua urusan tagihan utang, cicilan, urusan anak sekolah, bayar kontrakan, tergenapi, terpenuhi dalam nama Yesus. Amin. Ya, silakan duduk ya. Puji Tuhan. Ada pengumuman untuk kita. Oke, mari kita berdoa untuk persembahan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Sedang anak yang tunggal aja dikasihkan ke kami, apalagi yang lain. Kau yang tahu kebutuhan umat-Mu dan memenuhi semua kebutuhan itu menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Engkaulah
kepadamu Tuhan. Segala hormat, pujian dan sembah ini Bapa, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Tuhan Yesus yang kami tinggikan. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah. Amin. Walaupun di setiap rumah-rumah kami berbeda, di setiap pekerjaan kami berbeda-beda, dalam bidang apapun kami berbeda, ketika kami mengandalkan Tuhan, maka kami akan diberkati. Dan kami percaya ya Bapa. Amin. Tuhan Yesus, kami di sini berdoa untuk negeri kami tercinta ya Bapa. Amin. Tuhan kuatkan negeri kami ini ya Bapa. Kirimkan orang-orang produktif untuk membangun negeri ini ya Bapa. Kami ingin pemimpin yang dari Tuhan, yang jujur, yang memberikan keadilan pada negeri ini. Amin. Tuhan Yesus, bawalah negeri ini ya Tuhan untuk kemuliaan-Mu Bapa. Biarkanlah setiap jiwa-jiwa mengerti, memahami, menginsafi, mau melakukan yang terbaik untuk negeri ini, terlebih untuk Tuhan pribadi. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk gereja ini ya Bapa. Amin. Gereja ini membutuhkan diaken baru yang mau tulus melayani-Mu ya Bapa. Amin. Gereja ini butuh pelayan-pelayan baru yang mau tulus melayani-Mu ya Bapa. Amin. Tuhan bangkitkan generasi muda ya Bapa, yang mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Bahwa Amin. hidup ini sepenuhnya hanya milik-Mu ya Tuhan. Amin. Ketika kami diberi kesempatan, biarkanlah kami semua boleh mengambil alih Tuhan untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Kami merindukan itu semua ya Tuhan, menjadi pelayan-pelayan-Mu yang setia, yang tulus ya Bapa, yang berjuang untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Bapa, untuk Kosani ya Bapa, tambah-tambahkan hikmat untuk melayani-Mu ya Bapa. Roh-Mu yang kudus menyertainya di sepanjang kehidupannya ya Bapa. Amin. Berikan kemenangan di dalam menjalani kehidupan dan di dalam melayani-Mu Bapa. Dimanapun tempat ia berada, Tuhan selalu menyertainya. Juga Ibu Sarah ya Bapa. Terima kasih. Tuhan berikan kekuatan, Amin. kerohanian yang hebat dan luar biasa dalam mengembalakan gereja ini ya Bapa. Amin. Tuhan berikan Roh-Mu yang kudus yang selalu menyala-nyala dalam kehidupannya ya Tuhan. Amin. Sehingga tak pernah pudar untuk melayani-Mu, untuk menjangkau jiwa-jiwa ya Bapa. Amin. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap keluarga-keluarga ya Bapa. Bebaskan kami dari kebimbangan, kekhawatiran ya Bapa. Engkau yang mengetahui bahasa hati kami masing-masing. Engkau yang mengetahui tetesan air mata kami masing-masing Bapa. Kami mengangkat tangan-Mu ya Bapa. Tangan kami ya Bapa tertuju kepadamu Bapa. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan pembebasan bagi setiap jiwa-jiwa. Berikan kemenangan. Apalagi di bulan Desember ini ya Bapa. Betapa indahnya Tuhan, biarlah kami boleh menikmati sukacita di bulan Desember. Bulan yang akan memperingati hari kelahiran-Mu ya Bapa. Biarkanlah hati kami juga lahir baru ya Bapa. Setiap saat, setiap hari ya Bapa. Tuhan lahirkan baru. Hanya Kristus yang ada di dalam hati kami ya Bapa. Juga kado yang terindah ini ya Bapa. Hanya Engkau-lah yang terindah di dalam hidup dan hati kami ya Bapa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan pulang meninggalkan tempat ini Bapa. Berikan damai sejahtera-Mu, berkat dari-Mu. Apapun cara Tuhan, kami percaya ya Tuhan. Langkah-langkah kami Tuhan yang akan memberkati ya Bapa. Berikan kesehatan ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata
Amin. Berdoalah sebelum meninggalkan tempat ini.